Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur dan kematian tidak perlu kita khawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan bukan tentang ajal, bukan tentang umur, tapi yang kita perlu khawatirkan apa yang kita sudah siapkan untuk bekal kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Apakah diri kita ini sudah siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin umur kita bertambah, semakin banyak kesibukan yang Allah berikan terhadap diri kita. Apakah kita ini mau tambah dekat dengan Allah apa tidak? Sehingga Allah mengatakan, wa naktu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan catat, kami akan hitung langkah kaki engkau yang pernah engkau kerjakan dan yang pernah engkau langkahkan pergi ke masjid, baik menuntut ilmu, lebih-lebih yaitu untuk mengerjakan sholat. Itu yang kita akan lihat besok di akhirat, di kubur kita. Duduknya kita di tempat ini mungkin nggak banter, nggak sampai 2 jam, nggak sampai 1 jam setengah. 1 jam pun mungkin menurut saya nggak sampai. Sebentar waktu tersebut. Kalau dihitung-hitung dengan waktu kita di depan televisi, di depan HP, di depan komputer, di depan teman kita, jauh lebih banyak waktu kita di luar sana ketimbang kita duduk di majelis ini. Tetapi duduknya kita yang sebentar ini akan membuat kita senang besok di akhirat dan mengatakan, kenapa saya tidak menghabiskan umur saya untuk menuntut ilmu di Masjid Nurul Hadis? Karena kenapa? Bisa jadi orang lahir tersebut kembar, bisa jadi orang tersebut meninggal barang-barang disebabkan musibah, tetapi begitu menghadap kepada Allah, walaqad ji'tumuna furada, engkau akan menghadap kepadaku sendiri-sendiri. Sebagian orang ada lahir yang kembar, bisa meninggal bareng-bareng, bisa, tapi menghadap kepada Allah nggak mungkin bisa. Satu persatu kita akan dihadapkan sama Allah. Ya Allah, saya ini bersaudara, nggak bisa. Ya Allah, saya ini bertetangga, nggak bisa. Begitu ditampakkan pahala yang begitu besar, bagaimana pentingnya seorang menuntut ilmu, sehingga ulama mengatakan seandainya penduduk kubur diberikan izin sebentar saja, 1 menit, 2 menit, setengah jam, mereka akan bukan pulang ke rumah mereka. Mereka akan masih memakai baju kain kafan mereka. Mereka akan duduk di majelis ilmu, saking mereka melihat bagaimana besar duduknya pahala orang duduk di majelis ilmu. Mungkin kalau dihidupkan kakek-kakek kita punya orang tua yang udah dikubur, mungkin rame itu di sini, nggak pulang ke rumah, sama pakaian kain kafannya. Mungkin kalau hadir kita yang kabur, saking takutnya gitu. Kematian bukan perlu kita takuti. Yang perlu kita takuti, apakah kita membawa bekal apa tidak. Orang yang datang ke Indonesia, ada yang legal, resmi. Ketika dia datang ke Indonesia dalam keadaan resmi, tetapi membawa barang-barang bawaan yang terlarang, itu dicegat dia besok. Dicegat apa tidak itu? Ternyata dia bawa narkoba, ternyata dia bawa benda-benda yang dilarang di Indonesia, dia bawa bahan-bahan yang dilarang, sehingga di bandara pun dicegat,
bisa jadi dicebloskan dulu ke penjara. Begitu juga kita pas hari Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal dalam keadaan kecuali legal, yaitu muslim. Begitu kita masuk ke kubur memang kita legal, tapi barang bawaan kita kadang-kadang terlarang. Ada yang kita bawa maksiat, ada yang kita ninggalkan sholat, dilihat sama malaikat. Transit dulu nih, dia bawa barang. Bagaimana yang ilegal, yang meninggal dalam keadaan bukan Islam, walaupun dia tidak bawa barang yang terlarang, dia orang baik tapi orang di luar Islam, sering sedekah, sering nyumbang, baik sama orang, tapi ilegal. Kira-kira masuk ke Indonesia ditangkap apa enggak? Oh, ini orang enggak jelas, walaupun baik masuk. Khatib mengatakan wala tamutunna illa wa antum. Kita ingat barang bawaan kita ini salah satu. Ini yang kita bawa nih, duduk bentar, itu yang kita bawa besok. Jangan sampai kita bawa barang bawaan yang terlarang. Terlebih apa yang kita bawa pada malam hari ini, mudzakarah kita tentang